Shalom Aleichem saudara-saudariku, selamat bertemu kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita dan terus membagikan kebahagiaan kepada sesama. Baiklah juga pada kesempatan ini kita juga berdoa untuk rahmat kesembuhan dan pemulihan kesehatan untuk Bapak Paus Fransiskus. Saudara-saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah menghindari penderitaan mengajarkan ketekunan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, siapa di antara kita yang mau menderita? Tidak ada, bukan? Tak seorang pun yang ingin mengalami kesulitan, mengalami penderitaan atau kegagalan. Kita manusia cenderung mencari kenyamanan, menghindari kesulitan dan berharap segala sesuatu yang berjalan lancar dan menyenangkan. Hari ini, hal ini juga terjadi kepada para murid-murid Yesus. Di dalam Injil suci menurut Markus bab 9 ayat 30-37 yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Ia akan menderita, akan diserahkan dan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Namun, murid-murid Yesus tidak memahami perkataan itu dan takut untuk bertanya. Sebaliknya, mereka justru memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa para murid ingin menghindari penderitaan dan lebih memfokuskan pikiran mereka pada kemuliaan serta kedudukan. Padahal Tuhan Yesus ingin mereka memahami yang sebenarnya bahwa jalan menuju kemuliaan adalah harus melalui penderitaan dan pelayanan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya, murid-murid tidak mau mendengarkan. Mengapa? Karena dalam pikiran mereka bahwa Yesus sebagai sosok Mesias harusnya itu berkuasa, gagah, bukan menderita. Mereka membayangkan Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan duniawi dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara tentang diserahkan dan dibunuh, mereka tidak ingin menerima kenyataan itu. Mereka lebih memilih membicarakan siapa yang akan menjadi yang terbesar di antara mereka. Bukankah juga ini sering terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hidup kita? Ketika Tuhan ingin membentuk kita melalui pencobaan-pencobaan dalam dunia ini, kita justru mengeluh dan mencoba mencari jalan keluar yang instan. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani dengan rendah hati, kita justru mencari pengakuan dan kehormatan. Dan ketika Tuhan mengizinkan kesulitan datang, kita malah sering bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa aku harus mengalami ini? Seperti murid-murid, kita juga sering menghindari penderitaan karena kita berpikir bahwa berkat Tuhan berarti hidup tanpa kesulitan. Tetapi saudara-saudara, jalan Tuhan bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang penuh iman dan keteguhan serta ketaatan dan kesetiaan. Kitab Putra Sirak bab 2 ayat 1-11 mengajarkan kepada kita bahwa pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Dalam ayat 1 dikatakan, "Anakku, jika engkau datang untuk beribadah kepada Tuhan, bersiaplah menghadapi pencobaan." Mengikut Tuhan berarti siap menghadapi tantangan, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah.
Ayat 4 juga berkata, terimalah apapun yang menimpamu dan bersabarlah dalam segala kehinaanmu. Ini adalah sebuah panggilan untuk kita untuk bertekun dalam kesulitan. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita hanya memiliki dua pilihan. Menghindarinya dan kehilangan pelajaran dari Allah, atau menghadapi dengan ketekunan dan bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara, untuk meluruskan kesalahpahaman murid-murid Yesus, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam dan bermakna. Ia mengambil seorang anak kecil dan berkata, barang siapa menerima anak ini dalam namaku, ia menerima aku. Dalam budaya orang-orang Yahudi, anak kecil itu tidak memiliki status atau kuasa apapun. Dengan merangkul anak kecil, Yesus menunjukkan bahwa jalan menuju kebesaran adalah melalui pelayanan dan kerendahan hati. Jalan menuju kemuliaan harus melalui sesuatu yang sulit. Yesus sendiri adalah contoh ketetunan dalam penderitaan. Ia tidak menghindari salib. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa salib itu akan sangat menyakitkan. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, jangan takut untuk menderita bagi Kristus. Penderitaan yang dipersatukan dengan kasih-Nya membawa keselamatan dan kehidupan baru. Saudara-saudara, jika hari ini di antara kita yang mendengarkan renungan ini, di antara Anda juga kita semua sedang mengalami penderitaan, apapun itu, jangan takut saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Dalam Sirak 2 bab 2 ayat 10 dikatakan, pernahkah orang yang percaya kepada Tuhan dikecewakan? Jawabnya adalah tidak pernah. Tuhan selalu setia kepada kita yang berharap kepadanya. Jadi, janganlah lari dari penderitaan. Hadapilah dengan ketekunan dan iman, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta dan kasih, kami bersyukur dalam berkat santapan tubuh dan darah Kristus yang Kau berikan bagi kami. Semoga kami dapat menjadi murid yang setia dan taat mewartakan kasih-Mu meskipun kami harus menghadapi penderitaan. Dengan penataan Kristus Tuhan kami. Amin.